tentu kami melihat bahwa pasar ekspor masih punya prospek ya. Kita lihat tadi Anda benar sekali bagaimana Tiongkok meskipun mereka juga membangun renewable resources-nya juga energy resources berbasis energi baru terbarukan juga masif. Tapi di sisi lain mereka tetap membangun PLTU batubara meskipun memang untuk jangka ke depannya ini semakin berkurang. Nah, itu memberikan peluang bagi Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar ke Tiongkok untuk mengisi pasar Tiongkok. Jadi meskipun Tiongkok nanti akan berkurang penggunaan pemanfaatan batu bara dalam negerinya, tapi kami yakin sepanjang Tiongkok masih membuka keran impor untuk batu bara thermal, nah Indonesia mempunyai peluang karena kualitas batu bara kita itu masih sangat dibutuhkan oleh pembangkit listrik di Tiongkok dan juga dari sisi harga itu lebih kompetitif. Kemudian negara-negara lain ya, pasar kita 98% ke Asia Pasifik di mana pembangunan PLTU itu paling masif di belahan dunia ya. Jadi ya selain Tiongkok, India, negara-negara di Asia Tenggara di sisi lain juga membangun batubara terus, PLTU batubara, dan di beberapa negara Asia Timur seperti Taiwan, Korea dan Jepang nanti memang akan berkurang. Jadi kami melihat pasar untuk ekspor juga masih terbuka meskipun ya tentu akan sangat berkurang untuk jangka menengah ke depannya. Dan demikian pula domestik juga ada perkembangan tentu ya, dengan domestik juga terus berkembang, namun di waktu tertentu ini akan berkurang. Jadi Tapi akan ada penyesuaian produksi nggak sih Pak sebenarnya kalau kita lihat dari produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan batubara dalam negeri kita ketika melihat bahwa rencana pemerintah akan mengurangi pembangkit listrik tenaga uap atau yang berbahan dasar batubara dengan melihat juga kondisi pasar secara global. Ada penyesuaian produksi nggak sih yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batubara dalam negeri kita? kalau kita lihat dari jangka pendek, kita masih melihat ini sangat-sangat prospektif ya. Contohnya kenapa harga bisa berkembang sangat pesat dalam beberapa waktu terakhir ini kan menunjukkan bahwa demand masih tinggi. Bahkan dalam 1-2 tahun ke depan juga masih tinggi. Dan domestik juga berkembang. Jadi kebijakan atau komitmen untuk mempercepat pensiunnya PLTU batubara atau pengurangan batubara nanti kan itu baru di beberapa tahun ke depan ya. Jadi dalam waktu singkat ini perusahaan berusaha memaksimalkan produksi ya untuk memanfaatkan berkah harga yang sementara ya, hanya sementara nih berkah harga yang ini mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Dan ini kan untuk bisa berkontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional dan juga ketahanan energi. Jadi kita coba memanfaatkan peluang ini, namun tentu ke depan kita berhitung ya melihat bagaimana perkembangan market dan demand. Tapi sejauh ini kita melihatnya ini masih cukup positif ya. Oke, Pak Hendra, kalau kita lihat begitu ya, bagaimana RKAP PLN 2020 itu mencatatkan kebutuhan batubara susut begitu atau turun dari menjadi 95,6 juta dari 109 juta. Anda melihat dengan tren penurunan batubara ini, langkah apa sebenarnya yang sudah disiapkan atau diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan batubara di dalam negeri? Apakah akan melakukan diversifikasi bisnis secara cepat atau mungkin akan bertahan dulu hingga beberapa dekade sambil wait and see begitu melihat bagaimana keputusan-keputusan dari negara-negara lain juga? Saya kira beberapa langkah yang disebutkan tadi ya, wait and see juga melihat kebijakan negara-negara lain. Kita lihat memang beberapa negara juga sangat berhati-hati ya, termasuk Tiongkok dan India juga sangat berhati-hati menyikapi untuk mempercepat meninggalkan batu bara ya. Mereka sangat konservatif karena kedua negara tersebut adalah intensive countries. Dan di sisi lain tentu untuk mempertimbangkan perusahaan untuk mempertimbangkan diversifikasi juga itu sangat tergantung dari aspek keekonomian ya. Jadi kita juga melihat apakah untuk invest ke renewable itu bisa mencapai keekonomian atau juga untuk bagaimana diversifikasi batu bara dalam bentuk pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether atau menghasilkan bahan bakar gas misalnya ya, gasifikasi atau metanol, itu kan tergantung dari keekonomian. Jadi dalam berjalannya waktu perusahaan-perusahaan ini menimbang ya, melihat yang mana opsi-opsi yang paling tepat. Tapi di atasnya tentu akan sangat bergantung bagaimana pemerintah nanti meregulasi produksi batu bara, kuota produksi atau pemanfaatan lokasi batu bara untuk domestik dan juga ekspor. Dan kami masih cukup positif bahwa pemerintah juga tentu akan mempertimbangkan bagaimana benefit dari ekspor ya, pasar ekspor yang masih diperkirakan cukup kuat untuk beberapa tahun ke depan.